estimasi waktu untuk Anda. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat pemenang, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Dari apartemen Robinson Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Jakarta Utara, inilah Viva Radio Stereo 648 SSK FM Victorious Family Station. Kita dengarkan acara selanjutnya. Shalom Sobat Pemenang, jumpa kembali bersama kami dalam program The Angels di Viva Radio M Stereo 48 dan SSK 107,9 FM Victorious Family Station. Salam sukacita. Wah, hari ini kembali lagi nih di tanggal 10 Juli bersama sobat-sobat pemenang dan masih dalam tema besar kita nih, Become a Better You. Gimana caranya mengupgrade hidup kita untuk lebih baik lagi. Dan bedanya hari ini saya tidak ditemani narasumber ataupun teman saya. Hari ini saya sendiri, tapi malam ini akan jadi malam yang begitu sukacita banget karena kita percaya, wah jarinya udah pada ungu-ungu semua nih. Ada yang satu, ada yang dua ya. Tapi kita percaya segala sesuatunya Tuhan tetapkan dan kita terus dalam sukacita Tuhan di bangsa kita Indonesia. Dan sebelum kita lanjut untuk program kita ke depannya, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang ajaib, Engkau sungguh luar biasa dan begitu kasih-Mu yang menyertai kami Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, kami tidak akan goyah. Kami akan selalu melihat masa depan kami yang begitu indah, masa depan kami yang begitu cemerlang Tuhan di tangan-Mu dan bersama dengan Engkau. Kami percaya dan yakin Tuhan, kuasa-Mu akan menyertai kami dan membuat kami menjadi orang-orang yang begitu luar biasa dan menjadi orang-orang yang berhasil dan penuh hikmat oleh Tuhan. Dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah sobat-sobat pemenang nih, kita masih dalam tema besar kita itu Become a Better You ya. Jadi gimana kita mengupgrade hidup kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Dan malam ini tema kita untuk malam ini adalah No Turning Back. Wah, kayaknya udah gak asing nih. Ada salah satu lagu yang selalu dinyanyikan, No Turning Back, No Turning Back. Wah, itu pasti kayaknya udah gak asing banget ya. Apalagi kemarin habis Paskah kayaknya itu lagu sering banget diputar terus gitu. Nah, kata-kata ini tuh mengingatkan saya bahwa saat ini kita juga selalu nggak bisa lagi kembali ke masa lalu kita nggak bisa lagi kembali ke masa mungkin ya, aduh saya pengen ke masa kecil kita lah gitu kan lucu, nggak kerja, nggak stres gitu kan, happy main doang gitu. Nah tapi ya no turning back, semua itu nggak bisa lagi kita ulang, nggak bisa kita kembali. Dan salah satu kunci untuk kita mengupgrade hidup kita ya, kita tidak kembali ke masa lalu kita, tapi kita terus maju ke depan dan terus melihat masa depan kita yang penuh dengan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, sebelum lanjut nih ke segmen kita, mungkin saya akan bacakan, sobat-sobat pemenang bisa interaksi ya di telepon, di SMS di 0818 811079. Sekali lagi bisa SMS di 0818 811079. Atau juga sobat-sobat pemenang bisa telepon ya, berinteraksi bersama kita di sini di telepon 021 6672 648. Sekali lagi di 021 6672 648. Dan tema kita No Turning Back. Jadi sobat pemenang bisa sharing sama kita, kenapa sih untuk mengupgrade hidup kita lebih baik kita nggak boleh lagi berputar ke arah hidup kita yang lama, meskipun itu bahagia, meskipun itu menyenangkan, atau masa lalu kita yang begitu mengecewakan kita, membuat kita benar-benar introspeksi diri kita. Nah, kenapa kita nggak boleh turning back, kembali ke hidup kita yang lama gitu? Dan mungkin ada tips-tips juga nih dari sobat-sobat pemenang, gimana sih caranya kita agar terus maju melangkah dengan penuh keyakinan ke depan. Wah, semakin mantap sama Tuhan. Nah, gimana tuh? Jadi mungkin ada tips-tips dari sobat pemenang, atau juga ada sharing-sharing pengalaman ya tentang Tuhan mengubahkan saya yang tadinya saya selalu berlarut-larut dalam masa lalu saya, dan sekarang saya bangkit dan saya yakin saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa dari Tuhan. Nah, saya tunggu interaksi dari sobat-sobat pemenang baik SMS maupun telepon. Dan sebelumnya saya akan masuk ke dalam segmen pertama kita, yaitu saya akan bercerita tentang sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini tuh adalah tentang seekor kera.
Wah, seekor kera hari ini. Kera itu kenapa ya? Apa yang istimewa dari kera nih? Dan berhubungan dengan no turning back. Jadi pada suatu hari ada seorang pemuda, dia itu lagi ada di kebun binatang gitu. Saat itu dia melihat ada seekor kera yang begitu lucu banget gitu kan, menggemaskan di sana. Dan akhirnya si pemuda ini memberi keputusan untuk memberi makan deh. Biasa kan di kebun binatang kita suka ngasih makan hewan, ada yang diperbolehkan. Dan dia ingin memberikan kacang kepada si kera ini. Dan tapi kacang ini diletakkan di dalam kotak sama si pemuda ini. Wah, pemudanya cukup, dia memberi strategi. Dia taruh kacang di dalam kotak gitu. Dan kotak ini ukurannya juga nggak besar gitu kan, dan lubangnya hanya kecil lah, yang muat hanya untuk masuk di tangannya si kera itu doang. Dan akhirnya kera itu karena ngelihat makanan ya, dengan indera penciumannya juga dia tahu kok di dalam kotak itu ada makanan, dia masukin tangannya ke dalam kotak itu buat ngambil kacang yang ada di dalam kotak itu. Sampai akhirnya si kera itu dapat meraih kacang itu, dan kacang itu ada di dalam genggaman tangannya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia mau mengeluarkan tangannya, karena lubang yang di dalam yang disediakan di kotak itu hanya kecil, tangan itu pada saat menggenggam kacang gak bisa keluar gitu. Jadi pada saat tangan kera ini udah menggenggam kacang, gak bisa keluar dari dalam kotak itu. Tapi kalau mungkin dia melepaskan kacang itu, dia bisa mengeluarkan lagi tangannya. Tapi karena saat itu dia sudah meraih kacang itu dan dia sangat kelaparan ya mungkin saat itu, jadi dia benar-benar nggak mau melepaskan kacang itu, dan dia berusaha untuk mengeluarkan tangannya dari dalam lubang kotak yang tadi itu. Tapi akhirnya ternyata apa yang terjadi, dia tidak mau melepaskan kacang itu, sampai akhirnya kera itu ditangkap oleh si pemuda ini. Dan akhirnya itulah yang terjadi pada kera ini. Bukannya dia malah memakan, tapi dia malah ditangkap oleh manusia. Dengan gitu juga dalam hidup kita, seperti mungkin masa lalu ini seperti kacang, kita andaikan kacang yang diraih oleh kera ini. Kacang itu makanan kita, dan kacang itu sungguh lezat banget bagi kera ini. Wah, pokoknya nikmat banget ya kacang ini bagi kera. Tapi itu sudah berlalu sebenarnya. Segala hal, masa-masa indah kita di masa lalu kita sungguh indah, sungguh membahagiakan, sehingga kita tidak pernah mau melepaskannya. Bahkan kita nggak rela untuk melepaskan dari tangan kita saat ini. Hingga akhirnya apa yang terjadi, kita selalu terbentengi oleh masa lalu kita. Kita selalu nggak bisa mencapai langkah-langkah yang lebih baik lagi. Mungkin banyak orang juga ya, sama-sama pemenang ya, suka terkadang berpikir, oh iya, dulu kan saya meraih penghargaan ini. Wah, saya dulu bisa mencapai ranking 1 di kelas. Wah, pokoknya saya paling hebat lah zaman dulu. Tapi itu sudah berlalu gitu kan. Dan segala sesuatu yang berlalu itu kita selalu menjadikan acuan, bacuan, loncatan. Bukan berarti tidak baik gitu. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu, baik itu baik, yang memiliki prestasi maupun yang mungkin harus kita perbaiki, itu menjadi loncatan kita untuk semakin mengarahkan kehidupan yang lebih baik. Jadinya ya, segala sesuatu yang berlalu itu gak bakal kita bisa ulang lagi, hanya kita kenang. Tapi buat apa menghabiskan waktu untuk mengenang yang sesuatu yang sudah berlalu, tapi kita jalani sesuatu yang lebih baik lagi, sehingga kita meraih yang lebih baik lagi. Nah, jadi gitulah, seperti yang kita selalu tahu, waktu itu gak pernah bisa berputar kembali. Kalau kita hanya merenungkan apa yang telah terjadi, kita akan menghabiskan waktu kita terhadap sesuatu yang udah gak bisa kita ulang lagi. Tapi kita percaya dan yakin, kita maju ke depan, kita yakin bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi ilustrasi yang saya ambil adalah seekor kera tadi itu ya, bahwa kita tahu bahwa masa lalu kita begitu menggembirakan hati kita ya. Terkadang orang-orang berpikir lah di suatu hari ini, misalnya ada, kita gini deh, saya akan ceritakan sebuah ilustrasi lagi deh. Jadi kalau kita ke jalannya ada 2 jalur yang berbeda, terus di tengah-tengahnya itu ada pembatas ya, ada pembatas jalan. Kita pasti sering banget nemuin nih rambu-rambu lalu lintas yang gambarnya tuh dilarang berputar gitu kan. Jadi gambar berputar balik habis itu dicoret gitu. Nah, itu berarti kita tuh nggak boleh berputar balik ke jalan yang satunya gitu. Dan tetapi kalau kita jalan di jalan tol nih, naik mobil di jalan tol, kita nggak bakal nemuin nih rambu-rambu yang kayak tadi, rambu-rambu yang berputar balik terus dicoret. Berarti apakah kita boleh ya berputar balik di jalan tol? Kan kita nggak nemuin rambu-rambu itu gitu. Tapi ternyata apa? Kalau kita nekat putar balik di jalan tol, yang terjadi adalah
simpang siur gimana-mana, bahkan kita akan menghadapi banyak masalah, apalagi pada saat mobil kecepatan tinggi, wah bisa berabe gitu ya ke sana. Nah jadi benar-benar kita tahu bahwa rambu-rambu ini aja di jalanan itu memiliki arti yang begitu dalam. Nah bahwa kita itu nggak boleh berputar balik kembali lagi. Dalam perjalanan hidup kita tuh kita selalu maju ke arah masa yang lebih baik lagi, dan kita selalu menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah Tuhan, dan kita percaya mungkin masa lalu kita begitu baik, tapi masa depan kita akan lebih baik lagi. Jadi percaya aja, terus melangkah dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai langkah kita. Nah jadi saya buka interaksi lagi nih sobat-sobat menang ya. Bersama-sama dengan kita harus interaksi, kita sharing-sharing di sini dengan tema kita No Turning Back. Jadi sobat-sobat menang bisa SMS di 0818 81 1079. Sekali lagi bisa SMS di 0818 81 1079, atau juga bisa telepon sharing-sharing di 021 66 72 64 lagi 648. Sekali lagi 021 66 72 648. Dan sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, saya akan mendengarkan sebuah pujian dan stay tune. Tuhan Engkau ku mau berdiri
Shalom Sobat Menang yang masih bersama dengan kita di sini dalam program The Angels, dan kita hari ini malam ini masih membahas dengan tema besar kita yaitu Become a Better You, dengan tema kecil pada hari ini adalah No Turning Back. Jadi kita nggak boleh kembali ke hidup kita yang lama, kita terus maju ke depan karena kita percaya dan yakin ada suatu masa depan yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, sebelum lanjut ke pembicaraan kita yang selanjutnya, Sobat Menang, saya buka kembali nih interaksi buat Sobat Menang. Bisa SMS di 0818 811079. Sekali lagi bisa SMS di 0818 811079. Atau juga Sobat Menang bisa telepon di 021 6672 648. Sekali lagi bisa telepon di 021 6672 648. Jadi sobat-sobat bisa sharing sama kita. Kenapa sih no turning back itu menjadi salah satu kunci supaya kita bisa mengupgrade hidup kita lebih baik lagi. Kita meninggalkan masa lalu. Sempat kita membahas ya topik tentang melepaskan masa lalu di kunci kita, yaitu di live your best life. Pada saat itu kita bilang salah satu kuncinya adalah melepaskan masa lalu. Nah, setelah melepaskan kita nggak boleh lagi dong kembali ke masa lalu ini. Dan kita percaya saat kita melepaskan itu bukan berarti masa lalu kita itu masa lalu yang baik-baik aja deh, saya nggak mau lepasan, saya mau terus ingat-ingat masa lalu yang baik-baik saat saya masa-masa kejayaan. Tapi sebelumnya ada telepon, kita angkat telepon dulu. Shalom. 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 Dari siapa? Ya, dengan Daniel di Kebun Bawang, Jakarta Utara. Salam sukacita. Shalom. Shalom, salam sukacita Daniel. Ya, salam sukacita. Jadi mau interaksi boleh ya? Iya, boleh. Hari ini sharing apa nih? Ini cerita tentang keras tadi. Itu ada kacang itu tuh masa lalu kita. Lubang itu zona masa lalu. Jadi sebaiknya jangan coba-coba masuk ke zona masa lalu kita, bahkan menggenggam masa lalu kita. Nanti akibatnya bisa fatal. Iya. Jadi sebaiknya jauh-jauh dari zona masa lalu kita, apalagi masa lalu, peristiwa masa lalu kita itu. Amin. Supaya Tuhan senang, kita bisa melayani dengan baik. Banyak jiwa kita bisa menjadi berkat, bisa menangkan jiwa. Amin. Maka itu jauh-jauh dari zona masa lalu kita, bahkan menggenggam masa lalu kita dalam genggaman kita gitu. Amin. Jadi sebaiknya jauh-jauh, tapi yang bagusnya kita dengar radio AM. Iya. Amin. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Daniel, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati Daniel terus. Wah, salam sukacita banget nih Daniel, membuat saya semakin sukacita di sini meskipun saya sendirian ya. Satu ada yang nemenin. Tapi saya percaya dan yakin benar kayak tadi Daniel menegaskan lagi ya tadi yang dari ilustrasi kera tadi, bahwa kotak itu adalah sebenarnya masa lalu kita gitu kan, area masa lalu kita, dan si kacang itu adalah masa lalu kita dan lubang kecil itu adalah zona gitu kan, masa lalu kita saat jangan berani lagi untuk masuk lagi ke zona itu, bahkan menggenggamnya sehingga kita nggak bisa keluar dan terlalu larut, bahkan kita menghabiskan waktu gitu kan. Yang apa nih? Ada telepon lagi dan saya akan sapa. Shalom. Shalom. Halo Yofi. Shalom. Wah, kayaknya kenal. Salam sukacita nih Ci. Dari Ci Cilin ya. Cilingling nih. Iya. Gimana nih Ci untuk sharing-sharing kita malam ini nih? Iya, kalau saya sih setuju ya, kita harus move on. Iya, bahasa kerennya ya sekarang. Iya, kalau bahasa kerennya sekarang move on. Ya, pastilah kita jangan menoleh ke belakang lagi, tapi biarlah apa yang terjadi di belakang itu menjadi satu pelajaran buat kita lebih maju lagi ke depan, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Iya, kalau dari saya sih gitu aja Yovin. Berarti bagi Cici kebagian juga. Iya, penting ya berarti untuk kita harus melihat ke depan ya. Iya, meninggalkan masa lalu. Ada ini nggak nih? Ada pesan-pesan nih untuk sobat-sobat menang nih? Gimana nih Ci? Tips untuk supaya move on itu? Iya, kembali ke topik kita yang 2 minggu yang lalu. Iya. Nah, kita kembali merenung dan tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Supaya kita tuh mendapat perkenanan Tuhan dan kita bisa kembali lagi dalam Tuhan. Iya. Jadi harus move on. Ya oke lah Ci. Gitu aja. Makasih ya Yofi. Ya terima kasih, berkati terus Ci. Wah, dari Cilingling juga tadi udah bilang
bahasa kerennya ya, not turning back itu move on. Jadi kita juga sempat bahas di 2 minggu yang lalu, tema kita itu just do something gitu. Pada saat mungkin kita mengalami kecewaan, saat kita down, saat kita gagal gitu ya. Tapi di situ kita harus just do something, harus melakukan sesuatu apapun itu gitu. Jangan hanya karena kita kecewa, karena kita gagal, kita diem, kita merenung, kita menyendiri, terus kita nggak melakukan apa-apa. Tapi bukannya kita memperbaiki keadaan itu, malah kita akan memperburuk keadaan itu, dan kita nggak akan lepas dari masa lalu yang tadi Daniel juga bilang. Kita terus ada dalam kotak itu, bahkan nggak mau melepas kacang itu gitu kan. Sehingga akhirnya apa yang harus kita lakukan gitu, kita nggak bisa lagi melangkah dan bahkan nggak bisa lagi melihat masa depan kita, padahal banyak Tuhan udah siapkan rencana-rencana yang lebih besar lagi ke depannya buat kita. Sehingga jangan pernah takut untuk keluar dari zona-zona nyaman kita ya, terlebih lagi bukan hanya zona masa lalu, tapi zona nyaman kita saat ini. Terkadang kita berpikir, aduh Tuhan bisa nggak ya saya melakukan hal ini ke depannya, aduh saya kayaknya belum sanggup deh, saya masih banyak kekurangan. Tapi ternyata di situ kita akan menemukan banyak hal yang Tuhan berikan pada kita. Saat kita mau berusaha dengan baik, maka Tuhan akan memberikan kesempurnaan buat kita untuk mencapai segala sesuatunya. Amin. Dan mungkin sebelum saya bahas ke topik selanjutnya, udah ada beberapa SMS yang masuk ya, akan saya bacakan. SMS yang pertama dari 0899915777 sekian. Hai Radio SSK, saya mau bertanya bagaimana cara untuk move on dari ex kita bila kita masih sayang dengan mantan dan selalu teringat dengan dia walau sedang dekat dengan orang lain. Thanks, Darvin. Wah, salam sukacita nih ke Darvin ya. Bahwa di sini dikatakan gimana sih caranya move on dari mantan kita gitu ya. Ini yang sekarang menjadi orang-orang saat ini, banyak anak-anak muda yang susah banget untuk move on gitu. Dan memang terkadang banyak banget orang-orang di luar sana yang udah kasih nih banyak penjelasan ya. Bahkan motivator pun banyak sekarang yang selalu bilang, ayo kita harus bergerak maju, kita harus gak meninggalkan masa lalu. Tapi seakan-akan bagi orang yang mengalami hal itu cukup susah gitu untuk meninggalkan itu. Tapi ya semua kita serahkan sama Tuhan. Dan saya juga pernah membaca sebuah ilustrasi gitu tentang cinta dan waktu ya, bahwa cinta itu yang sejati akan ditentukan oleh waktu itu yang akan membuktikan mana cinta sesungguhnya dan mana yang tidak. Dan saya yakin mungkin saat ini sulit banget untuk meninggalkan mantannya gitu ya, sangat selalu teringat-ingat, itu suatu hal yang wajar karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan terekam dalam memori kita, dan itu setiap manusia pun seperti itu. Tapi pada saat kita mau mencoba perlahan, mungkin nggak langsung wah tiba-tiba bisa hilang, itu suatu keajaiban. Tapi Tuhan bisa melakukan itu ya. Tapi kita percaya kita akan melakukan banyak kegiatan yang lain, banyak hal-hal menyibukkan diri gitu ya. Dengan kegiatan-kegiatan lain, maka kita akan mulai melupakan gitu. Jadi sibukkan diri dengan hal-hal yang lebih positif, dan kita percaya Tuhan juga akan membantu kita untuk melangkah ke depannya lebih baik lagi. Dan saya juga akan lanjut ke SMS selanjutnya di 0878806 sekian. Shalom. Ini mau bertanya, haruskah kita kembali ke masa yang lalu? Bagaimana cara agar masa yang lalu bisa kembali lagi? Makasih ya, dari Akyang di Depok. Salam sukacita Akyang nih. Wah, kalau ini jawabannya udah langsung dijawab dari tema kita, yaitu no turning back. Gak boleh kembali lagi ke masa yang lalu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tadi, haruskah kita kembali bahkan sampai mencari cara untuk kembali ke masa lalu? Wah, itu gak boleh banget sama sekali. Masa lalu itu kita jalanin. Jadi waktu itu kalau misalnya kita bisa bilang, kita tuh gak bakal tahu hari esok kita seperti apa. Kita hanya bisa menghidupi hari ini gitu kan. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik hari ini, dan waktu itu gak bisa pernah terulang kembali. Sekarang kalau kita mau kembali, kita menemukan cara nih, misalnya si Akyang menemukan cara untuk kembali ke masa lalu. Apakah itu akan berdampak positif dalam diri kita? Kita hanya akan terbuai dengan masa lalu kita. Kita hanya, ya yang udah terjadi, wah saya dulu bisa kayak gini ya, saya bisa kayak gini ya, saya bisa gini. Tapi apa yang kita dapat dengan hanya merenungkan gitu. Tapi kita jadikan masa lalu kita, baik yang baik maupun yang buruk, semua menjadi batu loncatan kita, sehingga kita mendapatkan banyak terobosan-terobosan baru gitu dalam kita melangkah. Sehingga yang tadinya kita cuma misalnya pada saat dulu
kita dapat ulangan matematika misalnya, anak nih sekolah matematika susah banget ya. Saya utamakan matematika dapat 8, udah bangga banget cerita sama teman-teman sebelah, gue dapat 8 loh, gue dapat 8, udah bangga banget ya. Tapi ternyata kalau kita hanya balik, oh iya kemarin kan ulangan mat saya dapat 8, ulangan mat saya dapat 8, terus kita nggak mau belajar, ya udah gitu-gitu aja. Kita hanya merenungkan doang ulangan kita yang bagus itu. Apakah yang kita dapat? Apakah ulangan selanjutnya kita bisa dapat bagus lagi? Bahkan kalau cuma hanya berpatokan dari yang dulu, kita nggak belajar lagi, kita nggak belajar materi yang baru yang akan diulangkan nanti di materi selanjutnya, malah kita bisa dapat jeblok, bahkan bisa dapat 0 kalau nggak ngerti sama sekali materinya. Nah jadinya dari yang dulu itu, dan kalau misalnya dalam setiap pelajaran pun ya, itu pasti ada kaitannya. Jadi masa lalu kita pun itu semua berkaitan dengan apa yang kita alami, semua berkaitan satu dengan yang lain, sehingga segala sesuatu itu akan membuat kita melangkah seperti kita menaiki anak tangga ya. Jadi mungkin pertama dari level yang dasar, semakin naik, dan itu semua berkaitan untuk menjadikan kita pemenang. Jadi bukan kita harus kembali ke masa lalu, tapi kita menjadikan masa lalu itu sebagai batu loncatan. Dan jangan menghabiskan waktu untuk merenungkan masa lalu, tetapi buatlah terobosan-terobosan baru untuk melebihi dari masa-masa lalu kamu itu, bahkan semakin memperbaiki diri, karena become a better you. Kita mengupgrade kita untuk lebih baik lagi. Dan saya bacakan lagi nih, lanjut SMS selanjutnya ya, dari 0838 75 sekian. Salam, selamat malam. Menurut saya kehidupan masa lalu itu untuk introspeksi dan langkah lebih baik lagi. Teruslah minta dan itu akan diberikan kepadamu. Teruslah cari dan kamu akan menemukan. Teruslah ketuk dan itu akan dibukakan bagimu. God bless you. Wah, dahsyat juga. Jadi kalau menurut, ini saya nggak ada namanya ya, tapi kita bagus banget nih. Jadi bilang masa lalu itu untuk introspeksi gitu kan, untuk ya benar. Jadi ini Aki yang semakin diteguhkan bahwa masa lalu itu bukan untuk kita kembali lagi. Buat apa untuk kembali lagi? No turning back. Tapi untuk introspeksi, untuk batu loncatan, untuk melangkah lebih baik. Dan ada kata-kata tadi, teruslah minta dan itu akan diberikan kepadamu. Teruslah cari dan kamu akan menemukan. Teruslah ketuk dan itu akan dibukakan bagi kamu. Amin. Dahsyat banget ya. Jadi kita terus melangkah ke depan, no turning back. Benar-benar gak boleh lihat lagi masa lalu kita, tapi siapkan diri kamu untuk mencapai suatu hal yang lebih baik lagi. Dan sebelum saya lanjut ya untuk membaca SMS yang lain, hari ini luar biasa nih, SMS-nya banyak ya, sharing-sharingnya banyak dari Sobat Somna. Dan saya terus bersuka cita malam hari ini ya. Dan saya akan bacakan kembali, Sobat Somna bisa SMS di 0818 811079. Sekali lagi Sobat Somna bisa SMS di 0818 811079. Atau juga Sobat Somna bisa telepon sharing-sharing ke sini gitu ya, di 021 6672 648. Sekali lagi di 021 6672 648. Jadi sama-sama bisa sharing tentang tema kita itu no turning back. Kenapa kita nggak boleh nih kembali ke masa lalu, kita berputar kembali ke masa-masa indah kita atau masa-masa yang harus kita kenang. Tapi kenapa kita harus terus maju. Dan mungkin sama-sama punya tips gitu ya, gimana supaya kita bisa meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan. Bahkan juga sama-sama bisa cerita tentang pengalaman-pengalaman yang Sobat Pemenang pernah lalui. Mungkin gimana nih pada saat itu saya terlalu dalam masa lalu, terus saya bisa terlepas. Nah, sama-sama bisa telepon ataupun SMS dan saya tunggu. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Sebelum tiba-tiba ada telepon. Yuk kita angkat dulu telepon ya. Shalom. Halo, malam. Malam. Dari mana? Ini dengan Darvin. Ya. Salam sukacita nih. Salam sukacita. Oh iya, gimana? Sharing tentang tema kita no turning back malam ini. Iya betul. Mau nanya nih, gimana caranya buat move on dari mantan kita nih? Kalau misalkan hati kita tuh masih nyangkut di dia gitu, kita masih sayang dengan dia walaupun kita lagi dekat dengan seseorang. Terus? Ya itu sih paling. Gimana caranya supaya bisa ngelupain dia dengan sepenuh hati dan ya ikhlas lah kalau misalnya dia mungkin bukan untuk kita. Iya. Ada nggak di sebelum atau ada tips juga nggak nih dari Darvin buat kita semua? Tipsnya apa ya? No turning back ya. Move on. Kalau tips kayaknya nggak ada deh. Justru ini gue lagi mau bertanya nih. Saya mau coba dulu. Oke. Tolong dibantu ya. Oke, tadi semurkati Darvin.
salam sukacita. Wah, tadi ini kayaknya udah di SMS juga ya. Tadi saya cukup udah bahas gimana caranya move on gitu ya, meninggalkan masa lalu gitu kan. Sekarang memang anak-anak muda banyak banget yang galau. Dan tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, kita akan dengarkan sebuah pujian dan stay tune. Segala yang ku punya, segala yang ku dapat hanyalah milikmu. Ingin ku berikan, ku kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Tiada tersiksa, seluruh hidupku akan kembali dalam tangan-Mu. Adalah milikmu.
Ya, Shalom Sobat Menang, masih lagi bersama dengan kita di malam hari ini dengan tema No Turning Back. Dan kita nggak boleh lagi kembali ke masa lalu kita ya. Tadi udah banyak banget sharing-sharing dari Sobat Menang, baik telepon maupun SMS ya, menanyakan tentang hal tema ini, No Turning Back gitu. Dan sekali lagi saya akan bacakan nih ya, Sobat Menang bisa interaksi bersama kita di SMS di 0818 811079. Sekali lagi Sobat Menang bisa SMS di 0818 811079, atau juga Sobat Menang bisa telepon nih, mungkin sharingnya cukup seru. Jadi diceritakan lebih enak nih kalau di sharingin langsung ngomong gitu ya. Itu juga bisa telepon di 021667268. Sekali lagi bisa telepon di 021667268 dengan tema kita yaitu No Turning Back. Jadi mungkin Sobat Menang bisa kan ini salah satu kunci kita ya untuk mengupgrade hidup kita lebih baik. Jadi kita nggak boleh lagi berputar balik ke masa lalu kita. No turning back gitu. Dan kenapa sih? Mungkin Sobat Menang punya salah satu statement gitu. Kenapa kita nggak boleh lagi kembali ke masa lalu kita? Terus punya tips-tips ya untuk supaya kita melupakan masa lalu kita, gimana kita melangkah. Bahkan Sobat punya pengalaman tentang gimana cara melepaskan masa lalu dan berjalan mencapai masa depan kita. Jadi Sobat bisa SMS maupun telepon ke sini dan sama-sama kita akan bahas semuanya gitu. Dan yang tadi juga saya akan melanjutkan ya jawaban bagi Darvin tadi juga dibilang kan mungkin saat ini dekat sama orang tapi masih belum melupakan masa lalu ya, mungkin mantannya atau apa. Ini anak-anak muda nih masalah sekarang kayak gitu nih kayaknya. Dari yang kecil sama yang besar susah banget untuk move on gitu. Dan itu ya salah satu lagi kita yakin nih bahwa saat kita melepaskan seseorang, kita tahu memang mungkin bukan Tuhan berikan itu yang terbaik buat kita. Kita percaya ke depannya kita akan diberikan seorang pasangan hidup yang lebih baik lagi, dan kita yakin pada saat kita telah menemukan orang yang tepat, maka segala sesuatu memori-memori yang lama akan hilang gitu. Tapi bukan hilang berarti hilang benar-benar total gitu, tapi kita akan hanya mengambil positif-positifnya dan kita akan menjadikan hubungan kita yang akan datang itu lebih dewasa dengan pengalaman-pengalaman kita dari masa lalu kita itu. Tapi kita percaya saat pasangan hidup kita temukan yang tepat, maka banyak kebahagiaan yang lebih bahagia lagi dibanding yang dulu-dulu itu. Jadi ya siaplah untuk mencapai sesuatu hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan percayakan hubungan itu sama Tuhan, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Wah, hari ini SMS-nya begitu banyak sekali. Tapi sebelum saya bacakan SMS lagi, saya akan berikan satu. Itu seorang role model tentang No Turning Back ini adalah Abraham. Wah, Abraham adalah bapak orang beriman ya. Kenapa judulnya ini saya namakan Abraham No Turning Back gitu. Terkadang kita ngelihat ya, Abraham pada saat itu dijanjikan sama Tuhan nih, pergilah dari negeri kamu Ur gitu. Pada saat itu kita lihat Abraham itu penuh dengan kelimpahan, baik dari materi, semuanya itu benar-benar dilimpahkan sama Tuhan gitu ya, berkat-berkat dalam hidup dia. Dia itu mengalami rasa kecukupan. Tapi pada saat itu Tuhan berkata kepada Abram ya, belum berubah nama jadi Abraham tapi masih Abram, pergilah gitu. Tapi pada saat itu Tuhan juga nggak berkata pergi kemana nih Tuhan. Abram bisa bertanya-tanya seperti itu, harus kemana ya sekarang. Tapi dia tuh percaya aja sama Tuhan. Kemudian dia berjalan menuju negeri yang Tuhan janjikan sama Abram gitu. Dan pada saat itu Abram semakin jauh melangkah meninggalkan negerinya, dan begitu juga dia meninggalkan hidup dia yang lama. Sedangkan kalau kita lihat bangsa Israel pada saat itu, pada saat bangsa Israel udah keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun bersama Musa, bahkan penyertaan Tuhan sungguh dahsyat banget buat bangsa Israel pada saat itu. Tapi tetap aja bangsa Israel tuh mengingat-ingat terus tentang kehidupan di Mesir. Dia bilang, ngapain dibanding saya di padang gurun kayak gini, susah, segala sesuatunya susah, bersungut-sungut gitu ya, mendingan hidup saya di Mesir dulu. Wah, hidup di Mesir enak gitu kan, segala sesuatunya rasanya cukup meskipun kerja keras gitu. Nah, itulah dia mengingat-ingat masa lalu, padahal Tuhan menyiapkan suatu janji yang besar. Memang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, kita nggak mungkin mudah untuk mengambilnya, tapi banyak proses, dan kita percaya di dalam setiap proses itu banyak hal yang mengajarkan kita tentang kedewasaan iman gitu. Dan pernah juga dibahas di kunci kita Live Your Best Life tentang menemukan kekuatan melalui kesukaran. Di situ kita juga tahu bahwa setiap masalah yang Tuhan berikan kepada kita, disitulah Tuhan memberikan kepada kita pernyataan-pernyataan bahwa Tuhan menyertai kita. Saat kita mungkin nih mengalami sakit gitu kan. Nah, pada saat kita sakit,
kita akan tahu bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita gitu. Saat kita kekurangan, kita tahu Tuhan yang mencukupkan kita. Bahkan pada saat itu saya juga pernah mengalami satu kejadian pas tuh kecelakaan gitu ya. Jadi kecelakaan mobil itu kan suatu harta duniawi. Mungkin pada saat itu mobil hancur dan segala macamnya, untuk memperbaiki butuh uang yang begitu banyak. Jadi dalam waktu sedetik pun harta duniawi itu bisa hilang. Tapi di situ saya menemukan di balik kesukaran yang saya hadapi bahwa Tuhan begitu melindungi hidup saya. Bisa aja saat itu hidup saya udah gak ada lagi di dunia ini gitu, tapi ternyata harta duniawi itu bisa hilang dalam waktu sedetik, tapi Tuhan menjaga hidup kita selalu. Jadi melalui kesukaran adanya kekuatan gitu. Jadi kita bisa lihat dari Abraham bahwa dia meskipun dia tidak tahu Tuhan mengarahkan dia kemana, tapi dia terus meninggalkan negara dia yang dimana tuh negara dia udah enak banget, dia udah mengalami kelimpahan, tapi dia berani meninggalkan negerinya dan berjalan terus melalui iringan Tuhan. Dan percaya kalau Tuhan mengiringi kita, Tuhan gak akan bawa kita ke dalam suatu kesukaran yang melebihi kemampuan kita, tapi Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih baik lagi. Dan mungkin kita akan bacakan lagi SMS yang keempat dulu ya. Keempat saya akan bacakan dari 0896 919 sekian. Ya, saya dari Budi dari gereja GBI ya. Sejak muda saya sudah hobi berjudi. Ketika tahun 2001 saya menikah dan tahun 2003 saya mempunyai anak pertama. Tuhan telah menegur saya melalui anak saya. Puji Tuhan, melalui anak saya sekarang bertobat. Wah, ini ada salah satu lagi pada saat itu banyak hal ya, berjudi gitu ya. Salah satunya dari Budi ini bahwa dia berjudi gitu, tapi akhirnya dia menikah. Itu kan satu proses yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jadi segala sesuatunya itu, masa lalu itu mungkin ya gak dengan mudah gitu kita lepaskan, gak dengan mudah kita lupakan. Tapi banyak hal, cara Tuhan buat dalam hidup kita agar kita bisa melepaskan masa lalu ini. Dan terutama bagi Budi ini, dia dengan kelahiran seorang anaknya, dia bisa tertegur dan dia bisa tahu bahwa masa lalunya itu begitu tidak baik gitu kan, dan dia bisa melepaskannya. Itu cara Tuhan dengan memberikan seorang anak ya kepada Budi. Wah, begitu luar biasa banget cara Tuhan, berbagai macam cara Tuhan dalam hidup kita ya. Dan kita akan lanjutkan nih di SMS selanjutnya di 0878 7020 sekian. Shalom, saya mau bertanya, bagaimana jika kita tidak ingin kembali ke masa lalu, namun orang-orang di sekitar kita membuat kita ingat masa lalu? Dari Ami di Bogor. Wah, salam sukacita nih Ami, dahsyat terus ya. Ya, pertanyaan dari Ami ya. Ya memang kalau misalnya bilang masa lalu, sekarang baik orangnya udah nggak ada maupun orangnya ada, tetap aja masa lalu terkadang susah dilupakan. Apalagi kalau orang-orangnya masih ada di sekitar kita, kayak yang Ami bilang tadi, orang-orangnya masih menjadi nyata gitu di antara kita. Wah, itu benar-benar susah banget melepaskannya terkadang. Tapi saat kita sudah percaya sama Tuhan ya, itu di situ bahwa ada suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kita untuk mengingat-ingat masa lalu itu lagi udah gak ada waktu gitu kan. Jadi kalau Tuhan yang berikan kepada kita anugerah itu, segala sesuatunya tuh begitu mengalir aja dalam hidup kita. Tuhan akan berikan kepada Ami nih mungkin kesibukan gitu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, sehingga membuat tidak lagi pernah terpikir oleh masa lalu itu. Meskipun nanti ketemu orang-orang itu mungkin udah capek kerja nih, wah sukacita kan kerjanya karena dari Tuhan nih, kerjaannya begitu menyenangkan. Jadi pulang-pulang udah capek pun cuma bisa ngomong ke orang-orang itu shalom. Wah, luar biasa. Jadi udah gitu langsung istirahat. Jadi kan Tuhan tuh memberikan banyak cara gitu kan. Memang terkadang sulit banget untuk melupakan itu. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang segala sesuatu yang kita lakukan akan tertanam di alam bawah sadar kita. Tapi kita tahu saat Tuhan yang mengubahkan kita, banyak cara yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi Ami salah satu nih tipsnya itu berdoa sama Tuhan. Berkati orang-orang di sekitar engkau yang mengingatkan akan masa lalu yang tidak enak. Berkati mereka, terus berkati mereka ya. Pokoknya salah satu yang Tuhan ingatkan kepada saya juga, terus berkati orang-orang di sekitar kita, baik mereka melakukan kita secara baik maupun buruk, tapi kita berkati orang-orang tersebut, maka orang-orang itu akan menjadi berkat juga buat kita. Nah, di SMS selanjutnya ya, saya akan bicara dengan cepat di 0823 310 sekian. Gimana caranya kita melupakan masa lalu yang pernah menyakitkan perasaan sampai difitnah sama teman atau saudara sendiri? Nah, ini nggak ada namanya, tapi ya salam sukacita nih. Ya seperti yang tadi saya juga bilang ke Ami gitu kan, biasa dari orang-orang di sekitar kita gitu kan, kita berkati mereka gitu, kita doakan mereka
biarlah mereka terus menjadi berkat buat kita. Dan ingat, sebuah hal yang gak enak kita dapatkan itu bukan berarti sesuatu yang gak baik gitu. Tapi saat Tuhan berikan sesuatu yang gak enak, mungkin dari orang-orang sekitar kita, mungkin saat itulah di situ Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana caranya kita berdiri untuk lebih tegak lagi. Jadi saya juga teringat nih dari seorang teman saya juga yang biasa siaran di sini, Kobel. Dia pernah ngomong, jangan meminta Tuhan itu menghilangkan beban itu di dalam hidup kita, tapi biarlah berdoa biar Tuhan memberikan bahu yang lebih lebar untuk menanggung segala sesuatunya itu. Jadi kita percaya semakin kita banyak tantangan, semakin banyak masalah, maka kita akan semakin dewasa untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Karena di balik segala sesuatu yang kita alami ada Tuhan yang akan selalu menyertai engkau gitu. Jadi dari selanjutnya lagi dari 0823 9415 sekian. Shalom, aku Yani. Salam sukacita nih Yani. Mau nanya, jika masa lalu kita indah, apa salah kita menginginkan masa lalu kembali lagi? Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati Yani. Ya, kalau masa lalu indah seperti yang saya tadi bilang, bahwa kita ngapain sekarang? Coba kita introspeksi. Kalau kita cuma mengingat-ingat masa lalu kita, apakah ada sesuatu hal yang kita hasilkan? Paling kita cuma nongkrong, hanya oh ya indah ya masa kecil kita, nggak capek, disayang mama, nggak pernah berantem sama mama, bahkan kemana-mana selalu dilulukan sama tante, sama ini, wah jadi anak kecil yang lucu. Coba kita hanya mengenang seperti itu. Tapi apakah kita mau sekarang disuruh kembali lagi untuk masa lalu, masa kecil? Sekarang kalau kita lihat, wah kita bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Kita bisa naik dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3. Itu banyak prestasi yang kita dapat. Itu lebih indah dibanding masa dulu kita yang mungkin indah. Dan semakin kita mau naik ke tingkat lebih atas, pasti banyak pengorbanan, perjuangan yang kita akan keluarkan. Jadi ya itulah suatu hal yang akan menguatkan kita. Karena kita mencapai segala sesuatu dengan mudah, maka dengan mudah kita akan melepaskannya. Tapi ingat, yang indah itu boleh kita ingat dan kita jadikan batu loncatan, sehingga kita akan semakin lebih indah lagi dibanding masa lalu kita. Karena kita percaya Tuhan akan menyertai kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Dari lanjut lagi nih, dari 0838 75 sekian. Wah, ada tips nih dari sobat kita ya. Tips buat melupakan masa lalu. 1. Andalkan Tuhan. Wah, dahsyat. 2. Maju terus pantang mundur, jangan gengsi. Besok komitmen dengan visi misi hidup yang mau lebih baik lagi. 4. Bongkar kebiasaan yang lama. Dahsyat banget. Jadi 4 ini ya dari sobat pemenang bisa jadiin acuan juga nih untuk tips melepaskan masa lalu ya. Dan lanjut kita akan ke SMS yang selanjutnya dari 0815 19 sekian. Ini dari kembar kita nih yang selalu setia. Dari Lika, Lila dan Lita. Wah, kembar 3 nih, dahsyat banget. Umurnya masih 11 tahun nih ya, di Bekasi ya. Jadi kata Lika, Lila dan Lita, masa lalu boleh-boleh aja untuk diingat. Tapi jangan sampai terlena atau terbuai, Kak. Namun untuk melangkah ke depan yang lebih baik agar imannya dapat bertambah dewasa. Itu aja tips dari kami, kakak cantik dan yang baik hati. Selamat malam. Wah, terima kasih nih Lika, Lila dan Lita. Makin dahsyat nih bertiga melayani Tuhan, semakin dahsyat. Wah, ini dewasa banget jawabannya ya, bahwa boleh aja untuk diingat, tapi ingat ada waktunya gitu kan. Ya kayak tadi saya bilang, boleh kita ingat, itu bahkan malah baik gitu kan. Untuk batu loncatan kita tahu nih standar kita. Berarti kita harus, misalnya dulu kita Lika, Lila nih misalnya ulangan dapat nilainya 9. Wah, boleh kita tahu itu 9, berarti saya ke depannya harus lebih tinggi dari 9, itu 10 gitu kan. Jadi itulah standar kita dalam hidup. Boleh masa lalu yang indah itu kita jadikan acuan untuk memperbaiki hidup kita semakin lebih baik lagi. Dan ini juga ada SMS yang terakhir saya akan bacakan dari 0856 851 sekian. Selamat malam. Tips saya di Filipi 3 ayat 13 dan 14 dan Ibrani 12 ayat 1-3. Sambil berdoa dan dibantu doa oleh hamba Tuhan, kita juga harus baca dan ingat terus firman-firman tersebut di atas dan berusaha melupakan masa yang lalu dengan bekerja dan mencari kesibukan yang positif seperti terlibat dalam pelayanan. Dari Olga di Kemayoran. Wah, salam sekecil dari Olga. Wah, ini sama banget nih. Saya juga akan bacakan ayat-ayat ini dari Filipi 3 ayat 13 ya, saya akan bacakan. Ini juga ayat yang akan saya bawakan ya malam hari ini, yaitu saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kemudian dari Ibrani
12 ayat 1 sampai 3 itu juga ada. Marilah itu juga bisa dibaca, tapi saya akan bacakan dari ayat yang pertamanya saja. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita hidup ini terus ada perlombaan. Nah, kalau perlombaan banyak banget kan orang-orang di sekitar kita yang pingin kita kalah. Nah, kalau kita tanding lari aja di sekitar kita nih berderet, itu wah, itu benar-benar lawan kita nih, rival kita yang harus kita kalahkan gitu. Nah, jadi benar-benar kita harus berlomba dalam hidup kita ini, meskipun banyak orang yang mau menjatuhkan kita, banyak orang juga yang ingin mendapatkan juara yang pertama, tapi di situ kita nggak boleh berhenti berjuang, karena kita akan mendapat, bahkan menjadi lebih dari pemenang kalau kita bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian juga saya ada juga satu ayat dari Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kemudian saya juga akan bacakan dari 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi janganlah kembali ke masa lalumu. Boleh saja mengingat, tetapi jangan pernah terbuai dan terlalu dengan masa lalu. Tapi percaya bahwa Tuhan akan selalu ada yang menyertai kita di hidup yang baru kita. Jadi ada beberapa, ada satu kesimpulan yang saya bisa bacakan nih. There's no turning back on your life journey. Just make new best path to become a better you. Dan kita akan sampai segmen terakhir kita, itu surat cinta dari Tuhan. Anakku tersayang, apakah kamu sadar bahwa hanya hari ini yang bisa kamu miliki? Kamu tidak dapat hidup di hari kemarin, dan kamu tidak bisa hidup pada hari esok. Kamu hanya dapat hidup hari ini. Janganlah membuang waktumu. Kamu memiliki waktu yang terbatas. Kelihatannya mungkin seperti kamu dapat hidup selamanya di bumi ini, tetapi tidaklah demikian. Oleh sebab itu, anakku, janganlah engkau memboroskan waktu untuk perasaan-perasaan yang merusak dan juga untuk masa lalumu. Belajarlah untuk terus melihat ke depan dan melangkah dengan yakin menuju rencanaku bagimu. Aku mempunyai hal-hal yang begitu menakjubkan untukmu. Aku selalu berjanji untuk berjalan di sampingmu dan menyertaimu hingga engkau mendapatkan janjiku bagimu, Bapamu yang penuh kasih, Yesus Kristus. Dan kita akan bersatu dalam doa. Dan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya selama hidup kami, Engkau yang bertata dan hadir dan merencanakan segala sesuatunya. Kami tahu Tuhan, baik buruk apa yang telah kami alami, begitu banyak Tuhan penyertaan yang Kau berikan kepada kami, dan itulah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya dan yakin Tuhan, segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami akan mendewasakan iman kami untuk melangkah lebih maju, lebih tegap, dan melangkah dengan yakin Tuhan. Kami tahu ada rencana yang indah bagi kami Tuhan di masa depan kami. Kami akan terus melakukan terobosan-terobosan baru bersama dengan Engkau Tuhan. Terus buat kami, hati kami terbuka untuk menerima segala sesuatunya dan menyadari bahwa banyak hal yang lebih baik lagi Tuhan dibandingkan dengan masa lalu kami. Kami akan semakin melangkah menjadi orang-orang yang begitu luar biasa, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang berkenan kepadamu, dan orang-orang yang akan menjadi lebih dari pemenang. Dan biarlah Tuhan, hanya Engkau-lah yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat-sahabat menang, kita akan kembali lagi di siaran nanti. Pokoknya kita akan siaran setiap hari Kamis jam 9 malam. Bisa cek informasi kapan kita siaran nih dan apa temanya, itu bisa cek di Facebook kita di Best Life with God, ataupun Twitter kita di Best Life with God. Bisa juga sharing dan ada renungan-renungan di situ. Bisa saling tanya juga. Jadi semuanya sama-sama bisa follow atau bisa add like ya page kita Best Life with God. Dan hari ini begitulah tema kita, No Turning Back. Dan saya percaya sama-sama menang akan terus menjadi orang-orang yang begitu dahsyat di dalam Tuhan. Dan waktu kita cukup terbatas. Saya Yovin, saya undur diri dari Ruang Sobat Pembenar. Salam sukacita, Tuhan Yesus memberkati.